Oke, Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warno Samarinda. Jadi ini lama gak upload video karena saya lagi ada kendalanya pada HP-nya yang untuk buat konten itu rusak karena kemasukan air, guys. Ya seperti ini gambarnya, agak sedikit blur. Karena di sini ada dua kulkas yang kita bawa pulang. Kenapa kita bawa pulang? Karena saya selesaikan di tempat tidak selesai. Jadi alangkah baiknya kita bawa pulang saja. Kita selesaikan di rumah supaya nanti hasilnya jadinya maknyos ya. Supaya jadi benar-benar jadi, tidak kita bolak-balik lagi. Mendingan kita bawa pulang. Tapi buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Warno Samarinda yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share tentunya. Oke, yang pertama yang kita atasi, kalau yang satu ini dua-duanya ganti mesin, guys ya, ganti mesin semuanya dua-duanya. Ini sudah ganti mesin baru. Nah, walaupun HP-nya blur masih bisa kelihatan ya untuk menampakkan apa yang kita bagikan pagi hari ini. Jadi yang satu ini cuman kurang freon ya, katanya mulai awal saya perbaiki itu, tapi dia nggak ngomong juga gitu, nggak ngomong. Memang saya ngisi freonnya tidak berani banyak, jadi sedikit saja, kayak kalau kalau kompresor baru, kalau kompresor baru itu kita isi yang penting bisa membeku merata gitu ya. Cuman kemarin saya salahnya seperti ini, kita isi perkiraan 5 PSI saya lihat sudah beku bagian atasnya ya, langsung kita tutup, kita tinggal pulang seperti itu. Jadi saya tunggu merata dulu gitu. Nah, kalau kita perbaikan di tempat itu susahnya itu kita harus menunggu gitu ya. Kalau menunggu kita lama juga di tempat orang gitu, kita jenuh juga kalau nunggu di tempat orang. Kalau kita bawa pulang seperti ini tentunya pasti selesai ya, kecuali kita perbaikannya jauh, karena ini di tempat tetangga saya sendiri jadi saya bawa pulang. Kalau misalnya saya perbaikan di tempat ya saya selesaikan di tempat. Jadi yang satu ini kasusnya kenapa ini sudah ada kondensor baru di sini, karena kasusnya ini sebetulnya tidak bocor pada kondensornya, tidak. Cuman yang saya alami ini adalah buntu ya, sering buntu itu. Solusinya guys ya, solusinya filter harus ganti ya. Tapi di sini saya tidak mengganti filter ya, filter saya pakai apa adanya dulu. Bawaannya saya juga tidak ada stok filter, tapi ada caranya seperti itu ya. Bagaimana cara mengatasi kulkas buntu ini, harus untuk khusus pemula ini harus wajib tahu bagaimana cara mengatasi kulkas buntu ya. Kulkas buntu itu kadang itu disebabkan karena kondensornya kotor, tapi kalau kita flashing kondensornya ini tidak kotor, tidak ada kotor sama sekali. Mungkin dikarenakan ya mungkin ada air atau gimana ya di dalam ini, saya yang tidak tahu juga. Tentunya kebanyakan yang sering saya temukan itu adalah ada air ya. Nanti kita cek filternya dulu, filternya kotor atau tidak. Misalnya filternya tidak ada kotorannya, kita pakai lagi. Misalnya di dalam filternya nanti ada kotorannya, ya kita ganti filternya ya. Mau nggak mau kita pergi ke kota dulu beli filternya, karena saya tidak ada stok filter. Oke, langsung kita atasi saja. Jadi tidak banyak bacot ya. Jadi langsung kita atasi saja bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini kondensor yang baru kita lepas saja. Saya akan memperbaiki kondensor bawaannya. Jadi kita usahakan kulkas ini bisa dingin. Oke, langsung kita eksekusi. Jadi yang pertama kita lepas filter, kita lepas di sini. Langsung kita masukkan lagi. Nanti yang kita lakukan yaitu kita cek dulu ini apakah kotor atau tidak filternya. Misalnya nggak kotor, nanti kita tusuk di sini ya. Kita tusuk di sini, kita kasih kapiler ya, kasih kapiler untuk membuang air di dalam. Ini cuman ada satu saja bawaan pabrik ini ya. Nanti kita tusuk di sini, kita tambahkan kapiler. Nanti tujuannya kapiler itu apa? Untuk membuang air di dalam filter ini supaya airnya bisa keluar ya. Kalau memang dia buntunya dikarenakan air, kalau misalnya buntunya dikarenakan kotor ya kita ganti filternya. Oke, langsung kita buka dulu. Untuk buka filternya tidak saya videokan karena saya tidak ada tripod ya. Langsung kita sulap ya, seperti ini jadinya guys ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi di sini itu dipasang
Ini ya, dipasang kapiler ya, pasang kapiler double di sini ya. Kapiler double ini tujuannya apa? Untuk buang air, guys, untuk buang air di dalam kondensor ya. Ini nanti kita lepas, guys. Ini sudah kita lepas, ini sudah kita pasang kondensor aslinya, karena kondensor aslinya masih bersih. Tadi kita cek filternya juga masih ya. Ini kenapa kita pasang di sini? Karena ini tadi karena ada grinder ya, langsung kita potong saja supaya dua pipa ini bisa masuk. Ini tujuan saya. Dan ini kita pasang pentil, guys. Ini masih bolong, belum kita pasang pentil. Kita pasang pentil dulu. Setelah ini nanti langsung kita isi nanti apabila terjadi buntu, maka saya akan buang freonnya melalui pipa ini. Ini adalah trik setiap saya menemukan kulkas buntu, pasti saya bawa pulang, guys. Kalau buntu itu saya nggak sabar memperbaiki di tempat, masalahnya memerlukan waktu 1 hari kalau kita nangani kulkas buntu ya. Kadang sampai 2 hari kalau kulkas buntu itu paling susah kita perbaiki ya. Jadi kalau yang lain rusak, kompresor rusak, tinggal kita pasang saja. Tapi ini ternyata setelah kita ganti kompresor ada kendala lagi, yaitu buntu. Oke, langsung kita pasang pentil, langsung kita isi freon, lalu kita kasih tahu bagaimana cara membuang buntu apabila nanti terjadi menghilangkan buntu ya, atau untuk membuang air apabila terjadi buntu seperti itu. Oke, kita isi freon dulu. Oke, sekarang sudah proses pengisian. Biasanya dia terjadilah buntu kalau sudah mulai beku ya. Di sini masih 0 PSI, mau kita isi 10 PSI ya, kita tambahkan lagi. Kita akan tambahkan lagi sampai 10 PSI. Jadi kita hanya ngawasi di sini saja. Misalnya nanti terjadi buntu, dia akan turun sampai 0. Ini tadi sudah 0 berhenti ya. Misalnya nanti kalau kita turunkan, kita tutup keran, kok dia langsung turun, berarti dialah terjadi buntu ya. Ini sekarang posisinya stop di situ, dan saya mendengarkan ada suara tok 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 di. Biasanya kalau dia terjadi buntu, dia naik turun langsung turun seperti itu. Kita tambahkan lagi sampai 10 PSI, baru 5 PSI. Nah, sudah ada tanda-tanda mau beku ya. Ini sudah 10 PSI ya. Ini ya tanda di pinggir ini 10 PSI ini. Ya tanda. Mohon maaf ya, HP-nya blur karena habis masuk ke air ya. Ini yang kita tanda ini adalah 0 PSI ya. Kita garis di sini. Dan tandanya di sini. HP-nya rusak, guys. Untuk yang penting kita terangkan saja ini sudah 10 PSI, kita isi. Lalu kita biarkan saja apakah dia nanti terjadi turunnya. Kita tunggu aja di sini. Nanti apabila terjadi turun, maka kita akan buang dari sini, guys. Seperti ini aja, kita tekan seperti ini aja. Nah, ini buang sudah. Nah, seperti ini ya buangnya ya. Ini beku. Kuku saya beku, guys. Jadi es. Nah, ini kotoran ini yang keluar nih ya. Nggak tahu kotoran yang di dalam pentil ini atau kotoran dari dalam, saya nggak tahu juga. Ini yang keluar adalah air ya. Kita biarkan saja. Kita tunggu hingga 1 jam. Misalnya 1 jam tidak terjadi buntu, mungkin sudah aman selamanya. Kita tunggu terus. Ada sedikit yang perlu kita jelaskan ya untuk pemasangan kapiler pembuangan di sini. Ini harus dari kapiler aslinya, ini harus lebih besar dari kapiler aslinya ya. Jangan disamakan dengan kapiler aslinya. Kok panas ya ini ya? Filternya panas, guys. Berarti kebanyakan saya isi. Gak apa-apa, nanti kita kurangi dari sini saja sambil kita buang buang airnya. Ini panas banget ya. Yang penting tidak, kalau ini filternya panas, yang penting di evaporator tetap beku. Ada suara teng-teng ya. Untuk menghindari
Ya, kita terangkan dulu. Ini kita berdirikan seperti ini ya. Jadi untuk kapilernya di atas seperti ini. Kapilernya di atas, kapiler pendorongnya di atas. Jadi ini yang di bawah ini adalah kapiler pembuangan. Tujuan apa? Nanti air yang keluar dari pipa kondensor di sini nanti dia akan jatuh ke sini. Akan turun ke sini ya, turun ke sini, lalu dia tembus ke pentil di sini. Nanti kalau dia sudah ngumpul di pentil di sini, maka kita buang dari sini. Maka yang masuk ke dalam kapiler adalah bersih, khusus freon saja yang masuk ke dalam kapiler. Yang turun ke bawah adalah air ya, airnya nanti turun ke bawah di sini. Jadi tinggal kita buang saja. Ini kayaknya sudah agak lama, tidak ada masalah lagi ya. Untuk menghindari buntu, maka kita buang ya, sedikit lagi kita buang lagi seperti ini. Nah, sudah. Ini ada untuk menghindari buntu ya. Nah, ini kebablasan ngobos ya kita ginikan saja supaya dia nggak ngobos lagi. Kalau biar nggak ngobos lagi ya kita tutup saja pakai penutup ventilnya seperti ini, biar aman. Kayak tidak ada terjadi masalah. Mudah-mudahan langsung jadi. Nanti kalau langsung jadi ya langsung kita segel, kita kirim ke tempat pemiliknya. Kita tunggu terus hingga 1 jam lah. Kita biarkan hingga 1 jam sampai merata di dalam evaporator. Misalnya nanti di evaporatornya sudah merata, berarti sudah oke guys. Kalau misalnya di evaporatornya belum merata, sudah terjadi buntu, itulah jadi masalah. Harus kita lakukan seperti ini ya. Lakukan seperti ini, kita pasang kapiler pembuangan seperti ini. Oke guys, ternyata terjadi buntu guys ya. Terjadi buntu. Nah, ini turun. Lalu kalau kita dengarkan di evaporatornya ya, di evaporatornya di sini tidak ada semburan. Ya. Tidak ada semburan, artinya buntu ya. Kalau buntu, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buang ya, kita buang freonnya ya. Kita cabut dulu aja dulu. Kita cabut. Nanti kalau ini sudah naik, kita tancap lagi. Oke, sudah kita cabut ya. Sudah kita cabut stekernya. Di sini pun juga tidak naik. Ya. Tidak naik sama sekali. Jadi langkah selanjutnya untuk mengatasinya ya kita buang saja freonnya ya. Apakah nanti bisa selesai Bang? Bisa ya. Ini adalah trik ya, trik yang sering saya lakukan seperti ini. Ini adalah sering banget saya lakukan seperti ini ya. Untuk membuangnya bisa kita kendori. Atau kita buang habis saja karena ini terjadilah buntu. Nanti kita isi lagi. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini yang keluar, ini freonnya yang keluar ya. Aduh, freon. Kalau freon itu dingin banget. Biasanya dia akan campur air ya. Mungkin airnya sudah keluar duluan. Ini adalah yang keluar adalah freonnya. Kalau freon itu beku, jatuh dia langsung beku. Ini beku ini langsung. Nanti ini kalau sudah naik, baru kita bunyikan lagi mesinnya. Ini keluarkan aja ini. Ini adalah yang sering saya lakukan seperti ini. Kalau saya perbaikannya, lama-lama bisa. Ini saya tanpa menggunakan metil. Apakah bisa tanpa menggunakan metil? Ya kita coba saja ya, bisa atau tidak. Biasanya saya itu jarang pakai metil. Langsung saja. Karena saya juga tidak ada metil ya. Kalau ada metil pasti tak saya kasih metil. Cuman saya tidak ada metil hari ini. Nanti kalau misalnya tetap gak bisa ya kita terpaksa ya beli metil dulu, baru kita atasi lagi. Ini kita coba dulu tanpa menggunakan metil apakah bisa. Kita buang habis saja guys ya, kita buang habis saja karena ini memang benar-benar buntu. Nanti kalau dia sudah habis, dia terbuka lagi, kita akan habiskan aja dulu. Nanti kita isi lagi, kita buang nggak apa-apa karena tadi kuncinya untuk buka hilang. Hilang guys kuncinya guys, untuk buka ventilnya. Ventilnya belum kebuka ini.
Masih proses pembuangan. Kita cari dulu pentilnya kemana tadi. Jatuh ke mana? Tersilang. Karena dia jatuhnya tadi kesembur ya, kesembur dengan freon. Dan mungkin dia agak jauh dia terlemparnya. Karena di sini tidak ada. Ini sudah mulai habis. Dan ini sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Berarti dia sudah naik. Jadi kita tunggu sampai naik ya, sampai 0 ya di sini. Dia sampai naik 0 di sini berarti dia sudah oke. Jadi tanda-tanda suara buntu seperti ini, guys. Ini adalah tanda-tanda kulkas buntu seperti ini. Ini sudah mulai beku ya atas ya. Karena dia terjadilah buntu ini nanti akan berhenti, guys. Suaranya kayak ada sendat-sendat seperti itu ya. Jadi dia mau buntu mau enggak gitu. Kayak ada yang kental batu esnya. Karena saya nggak ada metil, guys. Kita coba akali dulu seperti ini. Apakah bisa ngatasi? Misalnya nanti tidak bisa, tetap kita berikan metil ya. Tapi kok ini langsung selesai ya, nggak usah kita pakai metil, nggak apa-apa. Ini sudah beku keliling, guys, sampai ke bawah ini sudah beku sebenarnya. Ini ya kita dengarkan suaranya, ngeri banget. Ini semuanya cuman ucuk seperti itu, guys. Biasanya suaranya tang seperti itu ya biasanya ya. Cuman ini suaranya ucuk kayak dia tuh kental. Batu esnya tuh kental di kapiler, di ujung kapilernya itu ada yang kental gitu nah. Kita tutup saja. Nah, ini sudah kayak mau buntu ini. Nanti dia diam lama-lama. Kalau diam berarti buntu. Jadi dia mau buntu mau enggak, mau buntu mau enggak gitu ya. Kita biarkan saja. Nanti kalau terjadi buntu lagi kita buang ya. Ini tadi sudah 3 kali kita buang, guys. Juga belum jadi. Kita teruskan terus sampai benar-benar bisa. Oke pemirsa, inilah hasilnya setelah oprek mulai dari tadi pagi ya. Karena buntu, jadi ya belum, memang susah kalau buntu itu perbaikannya. Jadi dari pagi hingga sekarang ini belum kelar juga. Dan ini sudah saya tunggu dari tadi, kayaknya sudah tidak buntu lagi ya. Ini kayaknya tetap nih di 0 nih karena sudah dingin mungkin. Jadi solusinya kita harus beli metil ya. Tadi kita lari ke kota, guys, beli metil karena perbaikannya nggak jadi juga. Jadi kita isi metil. Setelah kita isi metil ternyata sudah nggak buntu lagi. Dan sekarang coba kita cek ya bagian dalam apakah sudah beku atau belum. Tadi saya naruh air sedikit. Mantap, guys. Beku, mudah-mudahan nggak beku ya. Ini lengkap sudah. Ini saya naruh air, cuman belum beku, baru saja saya taruh ya. Oh, ini sudah mulai mau beku airnya. Tapi yang jelas semuanya beku sudah. Ini sudah beku semua ya, sudah merata. Biasanya kalau dia masih terjadi buntu di sini ada suara tong atau tok. Nah, sekarang suaranya lancar, guys ya. Jadi tadi berapa saya isi metilnya, pokoknya banyak saya isi banyak ya. Mungkin ada kalau 30 tetes karena ini buntu ya. Kalau buntu memang kita isi banyak-banyak, tidak apa-apa metilnya biar lancar. Tapi alhamdulillah ini lancar, kita isi banyak-banyak nggak buntu ya. Jadi kita banyaki saja apabila terjadi buntu. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih.